'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody says Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Naila Fauziah Palguno dari kelas 10-3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemanasan global dan prinsip fisika yang terlibat di dalamnya. Sebelum itu, pernahkah kamu merasakan suhu udara semakin panas dari tahun ke tahun? Atau mendengar berita tentang cuaca ekstrim seperti banjir bandang dan kekeringan yang semakin sering terjadi? Fenomena ini tidak lepas dari pemanasan global, sebuah masalah lingkungan yang menjadi perhatian dunia saat ini. Apa sih pemanasan global itu? Pemanasan global adalah proses meningkatnya suhu rata-rata udara, atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat meningkatnya jumlah gas rumah kaca atau GRK di atmosfer. Sederhananya, bumi kita menjadi semakin panas. Selanjutnya, ada prinsip fisika yang terlibat di dalam peristiwa pemanasan global. Yang pertama, ada efek rumah kaca. Gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrous oksida terperangkap di atmosfer bumi dan menahan panas matahari. Semakin banyak gas rumah kaca, semakin panas bumi. Yang kedua, ada hukum kekekalan energi. Energi matahari yang masuk sama dengan energi yang keluar. Jika energi keluar terhambat karena gas rumah kaca, maka energi disimpan dan menyebabkan bumi jadi lebih panas. Yang ketiga, atau terakhir, ada radiasi dan serapan energi. Radiasi gelombang pendek area matahari mudah menembus atmosfer. Radiasi gelombang panjang atau inframerah dari bumi sulit untuk keluar karena diserap oleh gas rumah kaca. Selanjutnya adalah dampak pemanasan global. Yang pertama, ada kenaikan permukaan air laut. Mencairnya es di kutub menyebabkan permukaan air laut naik dan mengancam pulau-pulau kecil dan daerah pantai. Selanjutnya, ada kerusakan ekosistem. Perubahan suhu dan pola curah hujan mengancam kelangsungan hidup berbagai jenis makhluk hidup. Dan perubahan pola cuaca ekstrim. Frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, badai, dan kekeringan semakin meningkat. Terakhir, krisis pangan dan air bersih. Produksi pertanian terganggu akibat perubahan iklim, mengancam ketersediaan pangan dan air bersih. Dan selanjutnya, dampak pemanasan global terhadap kesehatan tubuh kita. Yang pertama, ada peningkatan penyakit menular. Suhu yang lebih hangat menciptakan lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan bakteri dan virus. Yang kedua, ada gangguan pernapasan. Peningkatan polusi udara akibat pembakaran bahan bakar fosil dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Dan terakhir, ada malnutrisi. Perubahan iklim mengancam produksi pangan sehingga dapat menyebabkan kekurangan gizi bagi tubuh kita. Selanjutnya, ada upaya mitigasi dan adaptasi. Mitigasi, tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca seperti menggunakan energi terbarukan, tenaga matahari, angin, dan air. Dan efisiensi energi, terakhir, reboisasi dan afforestasi. Adaptasi, upaya untuk mengurangi dampak negatif pemanasan global seperti pembangunan infrastruktur tahan bencana, sistem peringatan dini bencana, pengembangan pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim. Dan yang terakhir, peran kita untuk mencegah fenomena pemanasan global. Setiap individu memiliki peran penting dalam mengatasi pemanasan global. Beberapa hal yang dapat kita lakukan antara lain menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, mendaur ulang sampah, menanam pohon, dan mensosialisasikan pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Sekian penjelasan materi pemanasan global dari saya. Kalau salah kata dimaafkan, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.